dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club bersama Tora Bika. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi televisi yang menghadirkan debat panas namun cerdas. Setiap masalah dikupas tuntas tanpa bekas, tanpa kualitas. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah masa bayaran. Untuk itu kita hadirkan para panelis kita yang berkompetensi di bidang bayar-membayar. Yang pertama di depan saya ada Cici Panda, Cipan. Yes. Kalau urusan bayar-membayar, ya, Cici pasti akan selalu ikut. Bagus. Karena kalau soal hitung-hitungan saya paling menentang. Betul. Jadi saya Dari apa ini Cipan ini? Saya dari Gerakan Anti Bayaran Nasional Tenanan. Yaitu? Ganbate. Ganbate, iya Ganbate. Di belakang saya, di depan saya, di belakang Cici Panda, sebelah kanan. Silakan, Indra Bekti dulu. Tapi saya mohon Indra Bekti, kan Anda baru mengeluarkan album ya? Ya. Ada lagu ininya kan? Ada yang baru. Singlenya ya apa? Sesuai dengan topik kita hari ini. Yaitu apa? Goyang joget. Oh, goyang joget. Iya. Bisa dinyanyikan sedikit aja? Pasti, saya senang sekali. Ya, siap. Oke. Joget, Terima joget. kasih. Oke, lagunya apa judulnya itu? Goyang joget. Goyang saya joget. featuring sama CJR. CJR. Sama CJR barengan. Iya, aku, si Aldi, Kiki, sama Iqbal. CJR itu. Tolong saya jangan dibawa-bawa namanya di dalam manajemen Anda. Siapa Anda? Saya udah keluar dari manajemen Anda. Oh, Bastian. Anda kira Anda Bastian? Jangan nyebut saya dong. Ya. Apa yang nih? ini. Jangan, udah. Rambutnya aja yang sama, muka sih demek gitu. Maaf, saya adalah dari mana? Koordinator penonton bayaran kapan aja, yaitu Kopaja. Kopaja. Dan untuk informasi juga untuk pemirsa, kalau misalnya nanti ILK ratingnya turun-turun terus, itu kita bikin nanti goyang ILK, disebutnya gelek-gelek gitu. Pokoknya yang penting goyang ya. Pak, Ya, lagunya udah ada. Lagunya. Ambil minum ya Pak ya. Iya. Lagunya kita pakai yang karena ini harus goyang, makanya ya lagunya yang goyang mulai, goyang mengakhiri. Aduh. Pak, Bapak. Ya, Smart Pak itu Pak. Smart ya tuh. Liatin. Orang Ebel mah begitu. Ya. Bapak manggil saya? Enggak, Anabel kamu sih. Oke, baik. Di depan saya ada notulen kita, Kang Maman. Selamat malam. Dan di sebelahnya notulen ada Budi Ancur. Pak. Ya, Ini harus dibenerin Pak. lo kenapa? Bukan hancur dong. Lo harusnya Remuk. Budi anduk Pak. Budi Anduk. Oke. Budi Anduk. Riko. Kan aku malu dong. Jawa yang nyuruh Jawa. Ya, Anda dari mana ini ya? Budi Anduk. Saya ini? dari Komisi Penonton Remaja Milenium Ciledug. Disingkat jadi Kompor Meleduk. Kompor Meleduk. Oke, Budi Anduk dari Kompor Meleduk. Sebelahnya ada Komeng sebagai komentator. Ya. Anda sering ya berhubungan dengan masa bayaran seperti itu? Saya teknisi Pak, kebetulan mengurusi masa. Masa apa? Masa itu yang minus plus gitu maksudnya? Iya, karena kalau tidak ada masa suatu benda tidak akan bisa bergerak Pak. Aki kan perlunya begitu, harus ada masa. Ini masa penonton masyarakat, maksudnya masa itu sekumpulan orang-orang. Kain kafan. Dengerin dulu kalau dia ngomong. Oke isinya. Isinya mayat dong. Ya pokoknya saya bisa bergerak di itu Pak. Bisa ya? Ya bisa. Yakin ya? Oh pasti. Dengan pengalaman Anda ya? Wah, Oke. sudah bisa. Komentator. Di depan saya, di belakangnya Budi Anduk ada Riko Ceper. Ya Pak, saya dari lembaga peneliti khusus Pak. Yaitu? Lem tikus Pak. Nah gitu udah cocok. Ya. Riko Ceper. Iya Pak. Sebelah kanannya Riko ada Fitro. Selamat malam, saya dari
dari korps yang ahli menghimpun penonton alay. Oh, yaitu? Campolai. Campolai. Betul sekali. Makanya saya menghimpun ini semua agaci. Ah, namanya? Anak-anak gaul Cimahi. Oh. Karena mereka mengiringi saya 17 years old Cimahi. Oke, Fitro. Pak, maaf Pak, kakek Ya. saya belum dikenalin Pak. Dan di belakang saya, astaga, Pak JK, Pak Jarwo. Ya sudah. Ya udah langsung Pak Jarwo, aja. insya Pak Jarwo. Hah? Pak Jarwo. Kamu jangan dengerin setan bicara. Pak, dipanggil, dikenalin. Pak, dikenalin dulu, Pak. Ingat usia, Bapak, Pak. Iya. Ini udah bawa menyan begini juga masih anak gadis digodain. Gue udah tua tapi udah kawin. Nah lu udah lapuk lu. Ya, dari mana, Pak? Saya dari organisasi massa Senayan Mampang. Yaitu? Om Senang. Om Senang, oke. Jadi- Ya. Nanti berbicara mengenai masa bayaran ya, Pak ya? Iya. Siap. Semua senang? Senang. Halo Jakarta. Mau kemana, Meng? Minta tanda tangan, minjem pulpen. Ada penyanyi minta tanda tangan. Terima kasih. Di situ. Penyanyi ini. Tenang, saya akan tanda tangan. Mau tanda tangan yang panjang. Iyalah. Biar orang tahu. Iyalah. Ini penyanyi udah. Ibu jangan no comment. Apa sih, ada apa? Itu kepik. Apaan Oh, sih? kepik. Ah, kamu. Iya. Kumba. Enggak. Itu kumba. Ih, dimakan. Enggak, orang. Lu kirain gua apa? Nempel. Sini. Ada di tangan. Gua nggak Kepik. sadar. Ya. Enggak apa-apa. Iya ini. Coy. Bukan Itu ini. apa kumbang? Kumbang ini. Gimana sarangnya? Di sini. Kumbang di taman. Oh, di sarangnya ya? Ini dia sarangnya. Aduh. Pak lagi dong, Pak. Kumbang di taman. Ya. Itulah. Tangan lu mana? Mungkin biasa. Oh, ini Pak Eli. Itu salah satu gambaran mengenai yang namanya penonton atau masa bayaran. Tetapi kan banyak, bukan hanya penonton bayaran atau masa bayaran saja ya. Seperti apa? Ini kita lihat bersama-sama. Karena lihat penonton saya di situ cantik-cantik, cakep-cakep. Aku tuh dapat anak-anak banyak, anak kampus pada daftar ke aku, masuklah media cetak ya, koran nyari aku juga. Mulai terkenal lah di situ kan, Eli Suzuki. Setujukah kita dengan yang dengan masa bayaran seperti ini? Karena bukan hanya penonton bayaran saja ya. Tetapi kalau misalnya Anda ingin mengenalnya lebih dekat itu, kalau misalnya setelah Anda menyaksikan acara ILK, nanti ada bukan empat mata. Nah, di pinggirnya Mas Tukul tuh ada tuh yang nah itu kayak gitu. Salah satunya dia seperti itu sosoknya ya. Tolong serahkan sama yang profesional, tidak seperti Coba itu. seperti apa Gimana, contohnya? Jadi tolong nadanya jangan sampai tepat. Oh, ada penonton ini Bukan hanya tandingan. penonton bayaran saja, nanti juga untuk masa-masa seperti kampanye juga dibutuhkan mereka-mereka seperti apa. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu sekarang ini sama Budi Anduk. Setujukah Anda menjadi masa bayaran merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang?
Buat saya sangat tidak setuju dengan adanya penonton bayaran. Istilahnya payment. Terima kasih atas sanjungannya. Oke, buat saya tidak smart, Pak. Kenapa? Oke, sebelum kita bahas sana, kita bahas dulu apa itu penonton bayaran. Iya, silakan. Dalam bahasa asingnya disebut, sebentar ya. Artificial. Artificial? Semu. Iya, semu. Nisbi. Iya. Ya kan? Artinya apa? Nggak jelas, Pak. Betul. Hayang naon maneh teh. Iya, iya, iya. Jadi buat saya tidak mendidik juga, Pak. Iya. Iya. Anak-anak kecil bingung, Pak. Iya, iya, betul. Bingung mereka. Iya, 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 iya. Ya kan? Tidak mendidik tadi, Pak. Iya. Kenapa? Ada yang coret rambut dicoret sini, Pak. Iya. Diwarnain ada yang hijau, Iya. kelabu, merah. Saya sebenarnya udah ditanam di jeep sini, Pak. Iya, iya, Cuman iya. takut salah nih kan yang nonton jutaan orang. Betul, betul, betul. Jangan sampai salah Iya Anda. dong. Apalagi kalau Anda sudah mengambil teori-teori dari orang lain. Apanya? Enggak, saya. Ya Cuma kalau lihat. misalnya ngambil teori-teori dari orang lain harus betul teorinya Nah, seperti ya, apa. betul, maksudnya gitu. Begitu. What's the use? What the use? of happiness? What happiness? Ya. Happiness, it cannot buy you money. Cannot buy You money. money. Ya. Salah, Pak. Apaan? Ini saya bacain ya. What's the use of happiness if cannot buy your money? Gitu. Cangkem siapa? Anda sih. Ya udah. Terserah saya dong. Ya Iya, kan? iya, ngikutin dia aja. Artinya apa? kebahagiaan tidak bisa diukur dibeli dengan uang. Iya. Saya paham itu. Iya. Oh, jadi Anda bukan mencari ke... Ya harus nggak seperti itu juga kali jadi penonton bayaran dan sebagainya nggak harus begitu kan Pak? Iya. Bisa mencelakakan dirinya misalnya kayak kampanye dan sebagainya. Ya kan? Iya. Wah akhirnya kecelakaan. Betul. Ya kan? Fitrop. Oke, giliran saya Pak ya. Iya. 1, 2, 3. Gini, saya di sini kalau boleh jujur saya nggak dibayar sama mereka. Oh, nggak dibayar sama mereka. Nggak, Jadi mereka pendukung murni. Nggak dibayar sama Trans 7. Oh, iya, 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 iya. Saya di sini murni untuk bela mereka. Sekarang Bapak lihat, meskipun wajah-wajah mereka sederhana, Iya, betul. seperti rumah makan Padang. Iya. Tapi tidak berarti bahwa kami hadir di sini semata-mata karena uang seperti apa yang dikatakan oleh onggokan sampah yang ada. Seperti ini ya. Oke. Dan Fitrop, kalau boleh saya jujur ya, ini sekarang kita waktunya untuk istirahat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Lu ngomong 4 kata ya tadi ya? 4 huruf, Pak. 4 huruf. 4 huruf. Kata Pak. Bukan 4 kata. Kembali lagi di LK bersama Tora Bika. Balik lagi sama Fitrop. Silahkan. Oke, baik. Kembali lagi. Kalau dibilang kami melakukan pekerjaan ini semata-mata demi uang, itu hanyalah sebuah pemikiran yang sangat dangkal sekali ya. Iya. Karena banyak di antara kami yang memang datang dari keluarga yang berkecukupan dengan kerajaan bisnis yang bisa diperhitungkan ya. Opak. Nah, tapi kita we try to focus on these things ya. Mari kita coba fokus sama masalah ini. Bentar. Bahasa Inggris lu, wah lemah sekali bahasanya. Iya, iya. Itu benar. Itu benar. Ini benar bahasa Inggrisnya. Nggak British. Juga British. Oke, sekarang gini. Bahasa Inggrisnya ikutin yang dia. Orang dong. lain British, dia Brutus. Ya. Brutus musuh. Pakai Oke. bedak Pak. Hah? Pakein bedak kalau. Bruntus itu Bruntus. Sekarang gini, kalau misalkan banyak yang mempersinggungkan masalah kenapa penonton itu kalau ketawa selalu Nah, itu kenapa? itu based on request, Pak. Karena kita pernah. Tapi nggak semua Jangan ya. salahkan kami Ya, dong, betul, Pak. betul. Salahkan, ya mungkin for director atau mungkin memang acaranya. Karena kami pernah mencoba, Pak. Kan acara ini kami jadikan batu loncatan. Iya. Kami pernah mencoba untuk improvise. Kami diseret keluar ruangan. Ketika kami disuruh, teriaknya jangan gitu dong. Kami teriak, yeah, 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 yeah. Wow. Saya diseret
diseret keluar ruangan. Ya karena bernada itu jadi Ya malah jangan, kamu kita cuma diminta buat improvise kan. Hey, mulai. Saya diseret keluar ruangan. Nah, tapi gini Pak. Coba lihat sisi positifnya dari kami para penonton bayaran. Karena karena ketawa itu ada dua Pak. Iya. Ketawa sensasi sama ketawa apresiasi. Satu acara, kalau misalkan acara itu memang tidak terlalu bagus, ketawanya pasti akan ketawa sensasi. Dan itu tidak datang dalam hati. Betul. Makanya berikanlah kami acara yang bermutu, maka kami akan memberikan tawa apresiasi yang datang. Oke. Jadi Anda bisa tertawa secara jujur, mengekspresikan ya. Tetapi kan kadang-kadang kita juga ada kepentingan-kepentingan untuk sebuah tayangan misalnya. Pak, Ya. kalau acaranya sudah bermutu dan berkualitas, sekarang tanya para penonton di sini, yang para penonton ILK, pernah ada nggak yang dipaksa disuruh ketawa? Kami ketawa dari hati Pak. Ini Yang ketawa, yang dipaksa dia ketawa. Saya yang dipaksa sebenarnya buat ketawa. Ya, saya mau tanya supaya lebih jelas lagi, apa sih yang baiknya sebagai seorang penonton bayaran? Pak Jarwo. Biasa aja lah. Pak Jarwo resepnya udah jadi itu. Giliran Bapak, Pak. Oh, saya lagi asik ini. Ini acara apa sih? Ini lagi kita membahas mengenai penonton bayaran itu. Oh. Nah, saya mau tanya sama Bapak, penonton bayaran yang baik itu seperti apa? Oh, jadi begini. Ada pendidikannya enggak gitu, Pak? Ya, memang sekarang ini kita sedang memasuki era transaksional. Wah. Do you understand? Jadi- Apa lu buang ludah ke gue lu? Itu aja Pak. Ya. Ini kayak lebih nggak paham lagi saya nih Pak nih sama dia nih. Transaksional. Segala sesuatunya melakukan sebuah transaksi. Jadi ada Segala sesuatunya kita berhitung Nego. dengan uang. Iya. Nego ya? Bukan Oh. nego. Masa bayaran itu ada beberapa macam, Pak. Ada penonton bayaran, Iya. ada pendemo bayaran, ada pembunuh bayaran. Syarat-syaratnya ada, Pak, untuk menjadi penonton Nah, bayaran. syaratnya ini penting nih. Apa aja? Bagi saya nggak penting, Pak. Ini penting. Terserah Anda, ini mulut saya. Iya. Kau mau protes? Saya jambak ya dia ya. Saya jambak dia. Nah, sekarang syarat-syarat khusus untuk menjadi masa bayaran yang baik. Apa syaratnya tuh? Yang pertama, berkelakuan baik, Pak. Iya, ada kelakuan baiknya ya. Jangan sampai di antara penonton itu ada yang mempunyai jiwa copet. Nanti akan mempengaruhi sebuah tontonan. Iya. Bagaimana cara tahu dia Pembunuhan. baik atau nggak baiknya Pak? Lo jangan protes ya. Jangan protes ya. Kan yang protes sana. Abang ini nggak tahu kebon Saya pindah Pak ya. Pindah ya. Orang lagi ngomong protes aja nih. Kemudian juga harus memiliki suara yang lantang, Pak. Udah nggak apa-apa Pak Budi mau begitu juga. Situ kan susah ngebedain muka sama belakang. Ini dong kelihatan. Jadi harus mempunyai suara yang Untuk Yang- apa suara yang lantang itu? keras, Pak. Ah, Lantang sama keras beda, Pak. iya. Kalau lantang itu bunyi nyaring, bergema. Iya, lantang. Nah, sama juga bedanya dengan antara tabungan dengan celengan, Pak. Bedanya? Misalnya ambil contoh sebuah kalimat ya. Iya. Istri Budi Handuk sedang mengikuti program bayi tabung. Bayi tabung. Iya, Nggak betul. mungkin kan? Istri Budi Handuk sedang mengikuti Bayi. program bayi celeng. Iya. Gak enak. Bisa yang lain nggak? Tapi kalau iya, nggak enak. Jadi orang pada tahu kalau dia lagi program bayi celeng. Pantes tar saya jambak nih. Itu saya yang nganter Pak istrinya waktu hamil ke dokter. Oh, iya? Dokternya nggak mau megang. Takut haram, bayi Kenapa? celeng. Oh iya. Itu perutnya dari jauh Pak. Kami tidak boleh bersentuhan. Iya, Iya. USG jaraknya 1 kilo Pak. Jadi begitu Pak, dari tanggapan Jadi dari ada saya Pak. kriteria-kriteria tertentu ya. Saya Betul. mau tanya sekarang, apakah memang di penonton bayaran itu ada level-levelnya nggak? Oh iya pasti, tapi sebelum kita menuju ke level-level Iya. tersebut, saya ingin memberitahukan bahwa penonton bayaran itu memang disebut dengan kata apa tadi? Alay. Alay. Ya? Karena alay itu terdiri dari 4 kata, Pak. Yaitu? A-L-A-Y. A itu adalah anaknya seru dan kompak. Ya kan? Betul nggak? Ya. Yeay. L-nya adalah Belum. L-nya belum. Entar.
Artinya adalah laki-laki terdapat di dalamnya. Iya. Betul? Iya. A-nya ada juga sih yang ngondek. Y-nya ya salah satu sih si Eke. Itu ala itu bukan, itu pengakuan namanya kalau begitu. Mana lagi Pak Bakti? Apa itu? Tadi katanya 4 kata Pak. Itu Ya empat ala kata. itu udah A, L, A, Y. Itu 4 huruf Pak. Oh iya 4 huruf Oh iya, itu. bener ya. Lu ngomong 4 kata ya tadi ya? 4 huruf, Pak. 4 huruf. 4 huruf. 4 kata Pak. Bukan 4 kata. Itu 4 kata. Kemudian itu kan menurut manusia biasa. Nah, menurut orang yang tidak biasa, pengertian alay itu ada penulisannya 4L 4Y. Yaitu 4L 4Y. Kan kalau ya. ada anak alay kan kalau lulus kan gitu kan, 4L 4Y. 4 itu dibacanya A ya. Betul. Nah, jadi 4L itu adalah kata-kata dari 4 laki-laki. Oh 4 laki-laki. Iya, 4L. Kalau 4Y-nya? 4Y-nya 4-4-nya Y. Oh gitu. Pak, interupsi Pak. Ya. Kok saya punya pengertian yang beda ya mengenai 4L sama 4Y? Ya 4L Anda apa? 4L tuh la. Kalau 4Y ye. la 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 Ye ye ye. La la la. Ye ye ye. Burun. Berdiri. Semangat. Ayo. Nih Pak, La, la, anak la. alay. Itu Makanya siapa ini nih? makannya Oh. paling banyak. Jogetnya paling dikit. Joget. Kamu tuh kurang ajar ya. Joget. Kita Oh, sebagai ini koordinator. bukan anak alay, ini Apa ini? ibu-ibu acai ini ya. Acai aja. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tadi ya. Ya. Adanya level-level. Betul sekali. Jadi Levelnya benar. seperti apa? Level yang pertama adalah level pedes mampus. Ini apa sih, kamu ngomongin Maici atau ngomongin apa ini? Jadi level pedes mampus itu seperti nah yang di depan saya, good looking, seksi, bertampang Aku manis. kan di belakang Kak Indra. Enak aja. Kamu kan koordinatornya. Nah, kalau laki-lakinya Korlap. seperti inilah Oh, gitu ya. gini, Good ya. looking, seksi, ya kan? Tuh, jadi cakep. Mas gitu. Indra, Mas Ya. Indra. Apa sih? Udah deh, nggak usah dibahas soal saya sih biasa. Yang ini, Pak. Yang mana? Bukan, yang ini yang pedes mampus. Level Oh, pedes mampus, beda. ya. Saya kira yang itu Pak. Yang mana? Pedes mampus abis kepedesan. Habis kepedesan mampus. Nih Pak, yang ngomong nih Pak, nih Pak, nih orang itu Pak. Lo ya, Toto yang ngomong. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali. Jadi kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi. Kalau ngambil di Cici, saya bisa kasih tadi kaos yang harganya Rp55.000 menjadi Rp35.000. Kemudian topi yang tadinya Rp35.000 bisa saya kasih Rp21.000. Jadi perbedaan. Kenapa lu Dan jadi jualan? saya kasih gratis spanduk, tulisannya bisa request. Nah kalau ini Bapak notulen boleh diambil aja ya Bapak. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan masalah penonton bayaran atau masa bayaran, terutama yang kita lihat ini adalah mereka-mereka yang bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan untuk mengambil masa supaya mempengaruhi sebuah kebijakan juga bisa menggunakan masa-masa tersebut. Nah, yang kita bicarakan kali ini adalah mengenai si penonton bayaran. Yang dari mulai pagi-pagi itu kita dengan sejuk mendengarkan ceramah-ceramah berbagai ustadzah semua. Begitu mereka selesai langsung yalah ye lah, jadi mereka kebayang standby jam berapa mereka itu, karena acaranya kebanyakan live kan yang mereka itu. Nah sekarang saya mau tanya sama Komeng, apakah Anda kalau misalnya tampil suka membawa masa sendiri? Wah, saya belum pernah Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau zaman festival saya pernah. Waktu zaman festival ya, Waktu kita harus bawa masa sendiri karena memang tidak ada penontonnya. Iya Itu benar. memang belakang teman satu grup saya Pak. Oh iya dulu Diamor, saya Iya. tahu ya. Iya dia. Nah dia saya masih tidur, dia pagi-pagi udah ngumpulin masa tuh Pak. Oh iya. Buat Zaman dulu ya. Festival Lawak, belum lama, nggak dulu banget. Lumayan Tua lah. banget ya? Ya, Dibilang zaman dulu banget katanya. Udah zaman enggak, dulu lah. baru-baru aja Pak. Baru aja. Tahun 80-an lah. Pak Komeng, tolong yang konsisten. Kemarin Anda bilang katanya Pak ini dulu adalah ngumpulin sampah. Sekarang bilang ngumpulin masa. Mana yang benar? Yang benar ngumpulin masa, bukan ngumpulin lo. Jadi hanya untuk kepentingan tertentu mereka dipergunakan ya. Iya Pak. Tetapi Tapi mereka tidak- tidak tahu dipergunakan untuk apa. Iya Seperti betul. itu. Yang penting ada nasi kotak. Padahal Iya.
sudah kemana-mana keliling dunia, semua negara yang memakan atau mengkonsumsi nasi, Iya. saya tidak pernah bertemu dengan nasi kotak, Pak. Maksudnya- Nasi itu panjang dan lonjong biasanya. Nasi kotak itu nasinya ya kayak begitu, tetapi di dalam sebuah kotak. Nih, ya pengertiannya begitu. Saya tanya lagi sama Tadi Bakti. Bapak paham saya ngomong? Paham saya ngerti. Oke, terima Saya kasih, Pak. semuanya hampir saya ngerti. Ini juga tadi walaupun terbata-bata saya masih bisa mengerti. Tapi yang saya tidak mengerti, wajah Anda kok bisa begini ya gitu. Jadi saya lanjutin lagi tentang level-level tadi, Boleh, Pak. levelnya tadi itu. Kalau level yang tadi itu level pedes mampus itu kan good looking gitu Iya, kan ya, cakep nih seperti kawan Harganya saya. berarti ada harga yang Harganya tingkat tinggi ya. 70.000 per acara. Ah, Nah, kalau level pedes gila, pedas gila. itu wajahnya di bawah pedes mampus, Pak. Ya, kulitnya bersih, suara dan tepuk tangannya kenceng, bayarannya 25 sampai 35.000 rupiah per acara. Oh. Ya, boleh-boleh lah tampang-tampangnya. Mungkin seperti inilah. Oh, Gini, iya, ya. iya. Jadi ini di bawahnya si level mampus gila Iya, itu tadi iya. ya. Ini seperti ini. Itu yang kedua. Pedes mampus. Yang kedua, dan yang terakhir Pak ada, Pak. Oh, nah yang ketiga ya. Yang ketiga, level pedes garuk, Pak. Garuk yaitu Muka dan penampilan apa adanya, Ha-ha. kulitnya kadang-kadang bersisik dan juga ada panu-panu. Sebentar, stop. Saya bawa Budi, nih. keluar dulu. Kan bener kan udah gue bilang keluar dulu. Itu yang orang penonton, saya kan penonton. Tapi itu kan dia deskripsiin elu. Coba. Ya, jadi Coba selanjutnya, bahasanya. Jadi kulitnya ala kadarnya. Nah. Kemudian suaranya serak-serak becek. Nah. Terus kemudian ada keriting-keriting. Baunya. Baunya sembep. Hah? Mana ada bau sembep, Pak? Bau sembep. Jawa, keluar Jawa. Lu juga masuk. Pak Riko, tolong bedain mana bau sembep, mana mau bau balsem. Ini mau ngomong apa? Dari gara-gara. lu jangan ngomong makanya. Yang ngomong bukan saya, Pak. Itu yang lain. Masukin lagi botol lagi deh. Sini. Ini udah bersisik dua-duanya duduk udah. Iya, ini udah tua, Mak. Yang satu bulat, yang satu tipis. Masukin botol lagi. Jadi itu bayarannya, Gino. Pak. Itu berapa tuh yang gitu? Bayarannya dibayar syukur dapat nasi kotak juga udah bahagia, Pak. Oh, Itu yang dia. penting berkumpul ya. Betul, tapi saya gini, kalau ngomongin penonton-penonton seperti itu, Pak, saya mau kasih tahu kalau ternyata ini ya, penonton bayaran atau ala itu berjasa loh membuat artis terkenal. Ya iyalah. Iya, jadi saya Iyalah. Iya. Contohnya nih. Nah, jadi setiap saya selesai habis show atau apa gitu kan ya. Kakak, sini kak. Kirain kan itu mau apa foto atau tanda tangan kan. Ternyata ngomongnya gini, Pak, bagi-bagi keles bala-bala gitu. Keles. Oke, saya mau tanya sama Cipan. Cipan ini orang yang tidak setuju ya dengan Saya sangat menentang dengan adanya penonton bayaran. Tapi gini, ini tunggu sebentar. harus ada alasannya. Nah, seperti ini. Apapun yang mereka lakukan itu tidak real, tidak nyata. Iya. Tuh. Nggak, jadi gini loh teman-teman, maaf ya sebelumnya ya. Bukannya saya tidak suka dengan penonton bayaran. Tapi saya menghargai. Karena menurut saya lebih baik menjadi penonton bayaran daripada menjadi seorang koruptor. Gitu kan. Lebih jelas ada profesinya. Dan saya pun sebagai seorang artis, jujur keberadaan teman... Artis apa Anda? Hei, Anda saya banyak sangat terkenal. acaranya? Saya sangat terkenal di daerah Mangga 2 dan sekitarnya. Coba tanya Enci Mailing, tahu semuanya. Iya, benar. Langganan saya banyak ngongkoh. Teruskan. Yaudah kalau gitu saya langsung straight to the point karena kita punya keterbatasan waktu. Yang saya soroti adalah yang parpol. Apalagi sekarang kan udah mau deket pemilu nih, Iya, Pak. betul. Saya sebagai Enci, jujur saya kalau milih mana partai yang saya coblos itu saya lihat mana yang paling banyak. Karena biasanya gitu. paling banyak itu biasa kan yang paling benar. Nah ternyata Mungkin. kalau mereka memang pendukung bayaran, saya merasa tertipu dong, Pak. Iya, Ada betul. dua hal di sini yang tertipu. Satu, Iya. saya sebagai masyarakat Indonesia saya sangat tertipu. Dan yang kedua, menurut saya parpolnya itu juga banyak ditipu oleh supplier-suppliernya, Pak. Bapak bisa lihat kalau pendemo itu biasa sekitar 400 orang ya. Di sini Iya. saya sudah melakukan survei. Satu parpol itu bisa 400 kaos. Satu kaos Iya. itu Rp55.000 ya, Komeng, Pak. kemana, Dan Komeng? topi itu 35. Sebentar, kenapa, Pak? Itu Bu, mau daftar habis ini, Pak? Belum gak ada pendaftaran, Meng. Ini dia lagi ngobrol. Saya lagi kasih tahu penjabaran. Jadi ini juga buat parpol-parpol. Anda ditipu oleh supplier Anda ya.
yang ini ya. Tidak dibuat-buat. Nanti daftarnya Pak ya? Nanti. Oh ya Pak. Udahlah Pak, pokoknya gini ya, setelah saya hitung-hitung, Hitung-hitung, Anda ambil. sekali kampanye parpol itu dirugikan sekitar 13.600.000 rupiah oleh supplier. Kalau ngambil di Cici, saya bisa kasih tadi kaos yang harganya 55.000 menjadi 35.000 rupiah. Kemudian topi yang tadinya 35.000 rupiah bisa saya kasih 21.000 rupiah. Jadi perbedaan. Kenapa lu Dan jadi jualan? saya kasih gratis spanduk, tulisannya bisa request. Nah kalau ini Bapak notulen boleh diambil aja ya Bapak. Nih, Kenapa saya jadi bikin jualan? catatannya. Hei. Bapak tolong diedarin, saya bisa kasih lebih murah. Iya, Coba saya boleh lihat Cici bahannya. Bisa, Lihat, bisa, Cici. Dia lagi bisa. jualan. Cici, coba Udah, lihat bisa, bahannya. bisa, Cici. bisa. Nggak, ini bisa. Kita berhenti dulu, kita kembali setelah yang Saya bisa lah jadi supplier tetap kosmetik anak-anak alay. Pokoknya langsung beli partai Cici lah. dipilih. Cipan saya pesan bedak 1, tapi sponnya selebar bundaran HI. Buat muka gini. Buat siapa? Kembali lagi di Elka bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sekarang sama Mas Riko. Mas Riko, bagaimana mengenai masa bayaran ini? Apa yang Anda ketahui mengenai masa bayaran? Pak, Ya, Anda yakin dia smart, Pak? Ini harus yang smart, Pak. ya, saya pikir dia lumayan lah. Saya berharap dari datanya, karena kalau dalam cara pengolahannya saya tidak yakin ya dalam tapi pengolahan. nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya dari perbincangan ini banyak yang tidak mengerti Pak. Apalagi apa yang dikatakan oleh Fitrop tadi. Dia melindungi anak-anak alay, anak-anak bayaran. Ya. Bayaran. Pak Jarwo tolong, saya diledekin sama Budi Pak. Iya, ntar berantem bener loh kita loh. Saya tidak setuju. Perkembangan fenomena lahirnya banyak anak-anak bayaran Iya. atau alay apa disebutnya Pak, menjadikan anak-anak tersebut jadi males Pak. Jadi males Pak. Bayangin dalam satu hari, Iya. betul satu hari. Contoh, mereka nanti bentar lagi mau kampanye apalagi. Paginya dukung partai A misalnya, siang partai B, sorenya ke partai C. Hanya beda kaos warnanya doang Pak. Ya kan pindah-pindah kan, yang penting pindah-pindah. Lihat yang di TV juga. Iya. Habis dukung acara musik, make upnya juga belum ganti Pak. Beleknya masih ada sebelah kiri Pak. Udah datang di sini, supir metronya ngos-ngosan, pindah ke sini, pindah ke TV ono gitu. Itu kan jadi fenomena. Dan saya mencatat Pak, bayangin, cuma dengan model 3 kaos beda tadi aja, itu udah dapat apa ya, duit penghasilan seminggu contohnya. Bahkan banyak kan yang pegawai dari kantoran yang mereka stop kerja karena penghasilan dari penonton bayaran ini memang menjanjikan. Dan sayangnya medianya pun menyediakan tempat Pak. Memberikan panggung untuk Memberikan mereka. panggung untuk mereka Pak. Saya lama di dunia olahraga Pak. Memang Olahraga. dunia ini fenomenanya kayak tarekam Pak. Lu tarekam kan antar kampung. Ada kalau main bola. Kalau main bola juga lihat Persija main, The Jackmania datang Pak. Iya. Persib main, apa? Viking, Bobotoh. Iya. Ngumpul semuanya. Semua main. Saya pernah juga tawarin Pak, udah seneng main Pak. Saya ada kontrak, saya udah datang, dibayar 20 juta per game Pak, per match. Oh, pertandingan. Pertandingan soal selebriti. Kan banyak pemain asing juga ke Indonesia Pak. Iya. Enggak cuma pemain bayaran, pemain tarekaman juga ada Pak. Antar kampung demi sesuap nasi. Saya juga sempat tawarin Pak sebagai calon pemain profesional ketika itu Pak. Udah pakai sepatu bola, udah siap-siap. Pertandingan 1 game 20 juta. Kalau menang 1 pemain 10 juta Pak. Kalau seri bonus. bonusnya dari tim. Saya udah siap-siap, saya menolak Pak. Kenapa? Udah siap-siap main bola bekel Pak. Udah Ini siap. doang. Ini main bekel. Masa main bekel pakai sepatunya Messi Pak? Saya mau ke Fitrop dulu. Ini penonton yang ada suaranya sebelah sana aja, Pak. Iya. Penonton Ini sini nggak tadi. ada ini, Pak. Makanya. Silakan Fitrop. Oke, tentang apa nih Pak? Tentang mana sih penonton bayaran itu? Ada Oke. efek positif sama negatifnya. Oh ya? tentu ada efek positif sama negatifnya. Iya. Tapi gini, kalau dibilang efek negatif dari anak-anak para penonton bayaran ini dibilang tercipta banyak anak-anak alay, tolong sikapi dengan bijak dan jangan picik ya. Jadi gini, Piciknya bagaimana? tolong sikapi dengan bijak dan jangan picik ya. Piciknya pengen gue tarik lidahnya tuh. Nggak gini, karena gini kalau kami ini sangat berpegangan sama satu prinsip ya Pak. To be irreplaceable, one must always different. Untuk tidak tergantikan seseorang itu harus tampil berbeda. Makanya banyak anak-anak yang kami berani berekspresi, kami berani menunjukkan tingkah yang berbeda seperti dia wajahnya dimirip-miripin sama Bohlam. Itu supaya apa? Bohlam. Supaya
mudah diingat sama orang-orang yang di rumah, Pak. Jadi tawa kami itu, jadi sekarang gini, Pak. Tolong janganlah tertawakan para penonton bayaran hanya karena kami menjual tawa, Pak. Iya. Dan karena orang juga, saya yakin orang-orang udah cukup apa? Smart. Udah cukup smart untuk bisa membedakan. Berikan kami 1000 tawa palsu dan tawa itu cuma akan sampai ke kuping saja. Berikan 1 tawa yang asli tulus dari dalam hati, maka tawa itu akan sampai tulus ke dalam hati kami. Gitu aja. Oke. Tapi Pak, ini daripada Riko tadi kan? Iya. Mendingan dia saya lebih Ngerti ini, ya? Pak. Enggak juga. Oh enggak juga, nggak ngerti juga. Nih, Moga-moga kalau yang ini bisa dimengerti ya, Meng ya. Ya, ya. Silakan Budi Anduk mungkin. Ya dia lagi. Aca ditanya. Saya hanya ingin apa ibaratnya mengcounter. Riko, dia ngomong jangan diam aja dong. Bakar menyan kayak apa? Oh setan kita. Oh iya. Bahasa dari Mengcounter apa Anda? Fitrop, Pak. Oh, Yang mengcounter awal Fitrop. saya dengar awal katanya kita tidak butuh uang penonton. Siapa bilang? Nah. Kenapa Anda di semari kalau nggak butuh uang kan? Anda pasti dibayar kan? Kami tidak butuh uang, Ya, kami betul. butuh ditransfer. Itu pada baik kalau ngadu bahasa begitu mah. Jadi gini Pak, semua orang pasti butuh. Tapi Iya. kan maksud saya cobalah lebih berkelas dan ada pride. Nah, ini nih Apa itu penting pride? nih. Pride, kebanggaan. Mobil, merek mobil. Nih, Wah beda. Iya, kebanyakan kebanggaan. sakit perut lo keluar pride. Itu pride. Oh, pride ya. Saya mau kasih kata-kata bijak buat Anda semuanya, biar Anda cermati ya. Oke? Oke, lo nggak bijak. Ada filsuf cantik bernama Boderek. Alah. Mengatakan- Ngomongin apa sih lu Boderek? Boderek itu bomsek zaman dulu. Boderek namanya. Tapi dia cerdas, Pak. Ya memang dia cerdas. Dia mengatakan benar nih, dengar dulu, Pak. Iya. Whoever Set money. money can buy happiness. Simply didn't know where to go shopping. Artinya gini, siapapun yang bilang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan adalah bodoh buat saya. Tetapi bagaimana cara kita menggunakan, membelanjakannya di mana? Nah, kalau buat mereka kan belanja tak bedak, make up Pak. Iya betul. Kan jadi useful. Useless. Ya, itu maksudnya. Useless, Pak. Saya ngetes doang, Pak. Saya bukannya sengaja Gua tes aja. doang salah. Saya ngetes doang. Useful. Ya, useless. Yusuf. Jadi buat saya itu paling penting, Pak. Oke? Berarti Anda tidak pernah membelanjakan orang yang tidak tahu cara happiness can buy money, Iya, money can buy happiness itu adalah orang yang tidak mengerti cara belanja. Oh iya dong. Berarti Anda tidak pernah beli bedak. Itu sebabnya Anda seperti ini. Buat saya bedak cuma orang Coba. Teman-teman, mari kita doakan. Kita coba, kita bedakin siapa tuh episode selanjutnya jadi kelihatan lebih bercahaya. Setuju. Gak usah. Itu nggak bisa, itu kan main cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Mungkin yang cocok pakai bedak. Iya. Yang cocok pakai apa? Kalau Budi kan pakai abu vulkanik, Pak. Jadi begitu, Pak. Saya menambahkan bagaimana kita membelanjakannya, Pak. Jadi kita bisa bahagia seperti uang itu. Oke? Iya betul. Hampa dong. Paham maksudnya paham hampa. Iya paham. Saya balik ya. Bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti ya. Oke, saya harap sih begitu ya. Cipan, apa Anda masih tetap tidak setuju dengan mereka? Tetap masa bayaran Oh itu? jelas saya nggak setuju. Tapi Iya. tadi kalau ngomongin bedak, tadi kan dibilang katanya Saya. menyalahgunakan uang. Iya. Berarti Anda belanja di toko yang salah. Coba saya tanya, biasa kamu beli bedak berapa harganya? Kamu beli bedak berapa harganya? 25.000. 47.500 nggak sama bungkus. Nah itu makanya sekarang kamu kumpulin berapa orang mau beli cici. Kalau Nah. bisa langsung cici kasih lebih murah lah. 35.000 lah langsung bungkus. Jadi di sini saya juga akan bisa membantu Iya, betul. teman-teman alay supaya kan kamu bayarannya cuma saban go beracara. Jangan yang perlu lagi Kan apa beracara. Boleh kakak, boleh kakak, boleh Loh, kakak. Bapak tuh jangan menghina. Bukan menghina, Saya justru sayang. di sini membantu mereka supaya mereka lebih bijak. Ini begitu Anda berbicara ya, suasana di sini seperti mangga tua. Terutama pasar pagi. Boleh kakak. Saya tidak setuju, Pak. Lebih mirip kayak di Bangkok, Pak. Di Bangkok? Lai, take picture 50 baht. Lai, take picture 50 baht. Lai, no beda. Ya pokoknya saya bisa lah jadi supplier tetap kosmetik anak-anak alay. Pokoknya langsung beli Partai Cicilan. dipilih. Cipan saya pesan bedak 1, tapi sponnya selebar bundaran HI. Buat muka gini. Buat siapa? Oke, bisa jangan kemana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini siapa
siapa nih? Nah ini nih yang ini. Coba nih. ini, coba kamu ya. Coba, Tadi ya. contoh. Karena bayaran seadanya. Iya, betul. Ini kayak orang sakit ya. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Untuk lebih realnya, sekarang saya ingin mencontohkan kira-kira Anda sebagai artis-artis atau sebagai korlap di sini ya. Korlap itu yaitu koordinator kelaparan. Iya. Lapar lah. Lapangan, ya. Pak, lapangan, ya, koordinator lapangan di sini. Bagaimana Anda menghimpun atau menggerakkan masa-masa penonton bayaran tersebut? Ya, dimulai dari Ini keluar semua Pak orang-orang. Enggak, di sini aja, di sini. Bagian-bagian aja nih, bakti nih. Ya. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ini kalau ini adalah contoh dari alay-alay atau penonton-penonton bayaran yang benar-benar dibayar dengan seadanya. Iya. Ya, dengan seadanya. Jadi wajah-wajahnya pun seperti ini. Seadanya Siap? Seadanya. Kalau saya nanti Pak ya. Kalau Ya. saya nanti Pak ya. Ya nanti udah, Oh, iya. nanti aja. Ilah. Ya, silakan. Yang seadanya dulu, nanti baru sedudanya ya Pak ya. Iya. Sedudanya. Dia lagi kena. Jadi ini yang seadanya bayarannya. Jadi 1, 2, 3. Coba kamu sendiri coba yang ini. Lu mah kayak zombie, ini mah kayak zombie. Ini siapa nih? Nah ini nih yang ini. Coba ini, coba kamu ya. Coba, Tadi ya. contoh. Karena bayaran seadanya. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Duduk, Ya, itu ya. dia contohnya. Oke. Sekarang kita lihat Rico Ceper. Tadi dulu Pak, ya. Ya. Terima kasih tepuk tangan saya mana tepuk mana? Oh, lihat. Yang ini ikhlas dibayar seadanya. Ini tidak mau dibayar mau kagak, semangatnya tetep Pak. Coba saya tanya nih. Gue dukung lu. Coba. Rico. Oh kan, sama kan? Coba. Apaan nggak kompak begitu? Kamu yang... Ya semangat. 1, 2, 3. Pak, saya dipencet-pencet Pak. Korlap yang bener dong Pak. Iya Pak. Itu. Rico. Oh, ini sampai 1, 2, 3 ya. Rico. Oh, lo lihat Pak. Tepuk tangan lo buat Tita dong. Tuh. I love you Rico tuh. Oh, itu ada awas Rico galak. Yang mana? Itu? Tuh tulisannya. Awas Rico galak. Jadi kalau ini adalah untuk masa-masa bayaran kalau misalnya di pengadilan gitu ya, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan hakim sebenarnya ya, atau jaksa supaya bahwa orang ini tidak bersalah didukung. Betul. Seperti kayak begini. Dukungan aja tahu ditepuk-tepukan aja. Coba Ya. sekali lagi nih. Foto ya sekali lagi. Rico Ceper. Terima kasih Pak. Saya sudah membuktikan bahwa Rico mereka Ceper. ada. Oh, terima kasih. Selanjutnya, Fitrop. Coba. Saya minta semuanya berdiri. Leo. Saya di sini tadinya disuruh untuk berdemo, Pak. Ya. Tapi saya minta lagu Keluarga Cemara sedikit. Kami sudah lelah berdemo, Pak. Kami tidak ingin ada demo lagi, Pak. Satu-satu, jangan demo mulu. Mending kita ketawa. Di sini acaranya. Mending nonton ILK. Saya juga bawa Pak. Ini bawa apa ini? Ini demo Pak. Buat apa? Dia nurutnya. Nyanyi lagu. Lagu biasa ya. Yang tadi dia ya. Musrik. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Semuanya. Oh, aku rindu. Aku rindu. Katakan padanya
Aku rindu. Kecoek. Nyanyikanlah. Katakan padanya. Aku rindu. Oke, sekarang kita dengarkan Notulen. Jangan berisik, tadi dulu ini ada orang tua sakit gitu dia. Tadi benar Pak Jarwo, Fitrop semua mengatakan hidup itu transaksional. Jadi dari dulu pun hidup itu dasarnya sudah uang. Filsuf Yunani Publius Cyrus dan Sophocles malah bilang dengan uang seluruh dunia bergerak. Tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan peran uang. Buktinya soal bayaran itu sudah pernah ada tahun 1884 di New York. Tahun 1884 sudah ada organisasi Murder Incorporation. Organisasi pembunuh bayaran. Mau melawan siapapun, mau membunuh lawan politik, lawan bisnis, mereka dibayar. Dan sekali waktu, salah satu tokonya Piker Ryan tertangkap dan di kantongnya terdapat angka ini. Memukul $2, pecah mata $4, patah hidung $10, putus telinga 15, tembak tangan 19, tikam 25, tugas besar atau membunuh cukup $100. Dari tahun 1884 sudah ada pembunuh bayaran, sudah ada masa bayaran. Pertanyaannya cuma satu, kembali ke filsuf tadi, lalu apakah seluruhnya harus dijual? Apakah hati nurani tidak akan harus selalu digadaikan? Kembali filsuf seorang Diogenes, sangat banyak muridnya, sangat hebat, tapi dia tidak pernah tinggal di rumah mewah. Seperti Budi Anduk tadi dibilang tinggal di tong sampah. Betul, Diogenes tinggal di tong sampah, walaupun banyak muridnya sehingga raja merasa kasihan. Raja datangi tong sampah itu dan bilang, kamu pindah rumah deh, mau uang atau tidak? Saya tidak mau uang, saya cuma mau raja pindah dari muka saya. Kenapa? Cahaya matahari yang indah menghalangi langsung ke wajah saya. Itu kata Diogenes. Jadi intinya, uang memang segalanya, cuma orang kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, tapi orang yang kebutuhannya paling sedikit. Dan harta terbesar adalah cukup. Cukup. Iya. Ini saya mengulang sedikit tentang apa yang kita bicarakan, bahwa masa bayaran adalah sebuah fenomena, sebuah lapangan kerja baru. Karena begitu melihat lapangan, mereka baru kerja. Penonton bayaran adalah bagian dari tayangan. Mereka menghadirkan suasana ceria di tempat Anda. Jadi terimalah mereka apa adanya. Saya yakin tayangan ini tidak bermanfaat, yang penting tidak sesat. Saksikan terus ILK setiap saat. Sampai jumpa. Kalau Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai. Karena yang harusnya takut adalah orang yang Anda cintai.